Mereka jadi sumber daya utama kekayaan manusia Indonesia. Untuk menjadikan Universitas Djana Badra sebagai universitas kebangsaan yang berkualitas dan kompetitif, maka perbaikan dan inovasi harus selalu diciptakan. Kualitas adalah tanggung jawab kita semua. Semua itu harus didukung oleh sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi agar cita-cita para pendiri Universitas Djana Badra ini dapat terwujud. Rektor mengajar kepada semua sivitas akademika dan mahasiswa, mari kita sambut masa depan Djana Badra ini dengan rasa optimis dan jangan kita merasa tidak mungkin. Universitas Djana Badra bertekad untuk meningkatkan peringkat universitas di tingkat nasional. Kolaborasi regional, nasional, dan internasional dilakukan seiring persaingan global. Dengan visi kebangsaan dan misi membawa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni demi kepentingan bangsa. Kami fokus pada lingkup sosial, ekonomi, dan lingkungan berbasis teknologi. Kami memanfaatkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat, seperti dukungan hukum, pengembangan kewirausahaan, dan pendampingan industri kreatif skala kecil. Kami, kampus kompetitif dan berkualitas, punya capaian tinggi dan berorientasi masa depan. Dengan beragam produk riset unggulan, kami didukung pusat studi dan penelitian. Beragam pilihan beasiswa membuat kampus ini terbuka bagi semua kalangan. Bekerja sama dengan lebih dari 15 perusahaan nasional dan internasional, lembaga penelitian, dan asosiasi profesi telah membangun relasi positif bahkan sebelum mahasiswa mulai bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dalam webinar Teknik Mesin Series ketiga dengan tema Riset dan Hilirisasi Teknologi Tangan Bionik Produk Dalam Negeri Indonesia. Pada hari yang berbahagia ini, Rabu 4 November 2020. Semoga webinar yang akan kita laksanakan bermanfaat dan menambah wawasan kita serta membuat kita tetap optimis di masa pandemi ini. Terima kasih saya aturkan kepada yang terhormat pembicara kita pagi ini, Bapak Dr. Rifki Ismail, STMT, yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Djana Badra, Bapak Joko Winarno, dan kepada seluruh peserta webinar Teknik Mesin Series 3 pagi ini. Bapak-bapak dosen di jurusan Teknik Mesin, Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Djana Badra, juga para alumni dan mantan mahasiswa saya tahun 80-90-an di STN Jakarta, dan yang saya banggakan para alumni Teknik Mesin Djana Badra yang sudah menyebar di banyak provinsi Indonesia serta para mahasiswa khususnya kelas ilmu hayat, metalurgi fisik, dan dinamika teknik pada semester dasar 2020-2021 ini. Bapak Ibu sekalian, untuk diketahui bahwa webinar kali ini adalah webinar series ketiga dari rangkaian webinar series yang dilaksanakan oleh jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Djana Badra. Sebelumnya telah dilaksanakan 2 webinar tentang pertama adalah 3D printer, yang kedua tentang pengelasan di dalam air. Kali ini webinar peserta berjumlah 207 orang. Selanjutnya, agar webinar ini berjalan dengan lancar dan menyenangkan, mari kita ikuti beberapa aturan yang biasa dilakukan pada acara webinar. Meliputi, pertama, mohon mematikan mikrofon atau audio saat pembicara sedang berbicara. Kedua, silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan lewat fitur chat saat berbicara, saat pembicara sedang mempresentasikan materinya. Untuk pertanyaan-pertanyaan terpilih akan diberikan kesempatan untuk menanyakannya langsung kepada pembicara pada saat sesi diskusi.
Mohon peserta dapat mengaktifkan atau menyalakan videonya saat sesi foto bersama. Pada sesi ini diharapkan pose dan penampilannya sopan. Yang keempat, link presensi untuk mendapatkan sertifikat akan ditampilkan di chat room. Marilah kita pertama-tama mendengarkan dan menyanyikan dengan hikmat di dalam hati saja lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semoga negara, bangsa, dan rakyat Indonesia tetap maju dan merdeka. Amin. Terima kasih. Untuk memulai acara sekaligus memohon kelancaran untuk jalannya webinar ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Bapak Ibu sekalian, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Tanpa berlama-lama, mari kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Berdana Badra kepada Bapak Joko Winarno, STMN, dipersilahkan. Oke, kita selalu tetap sehat dan semangat di masa pandemi seperti ini dan tentu harus tetap produktif. Yang kami hormati Bapak Dr. Rifki Ismail selaku pembicara tunggal dalam kegiatan webinar pada hari ini, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Berdana Badra Yogyakarta. Yang saya hormati pula Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, para peserta webinar seri 3, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Berdana Badra Yogyakarta. Adapun webinar seri ketiga ini, tema yang akan diangkat adalah riset dan hilirisasi teknologi tangan bionik produk dalam negeri Indonesia. Nah, kalau dulu kita pernah melihat film yang namanya Bionic Woman. Nah, apakah kemudian nanti
tangan bionik itu bisa seperti itu atau bagaimana? Nah, nanti secara jelas gamblang Bapak Dr. Rifki Ismail akan menjelaskan seperti apa teknologi tangan bionik yang beliau kembangkan dan bagaimana perkembangannya di Indonesia. Nah, nanti akan dipaparkan secara jelas dan ini menjadi tambahan wawasan kita karena mungkin banyak dari kita termasuk saya itu belum begitu banyak mendengar dan banyak mendapatkan informasi secara detail terkait dengan teknologi tangan bionik. Dan webinar ini saya kira menjadi satu momen yang sangat penting bagi kita semua untuk bisa memahami apa itu teknologi tangan bionik dan nanti perkembangannya seperti apa di Indonesia. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan webinar series yang nanti akan dilaksanakan oleh jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Danau Badras Yogyakarta yang berkelanjutan, ya. Dan nanti akan kita kembangkan untuk materi-materi yang aktual dan tentu yang saat ini sedang menjadi perkembangan di Indonesia maupun nanti di dunia. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu melancarkan kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama tentu kepada Bapak Dr. Muhammad Samsiro, Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Danau Badras Jakarta yang telah membantu banyak ya terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini. Dan tentu kepada tim publikasi Fakultas Teknik, kami juga mengucapkan terima kasih secara penghargaan setinggi-tingginya atas kerjanya selama ini sehingga kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kepada Bu Yanti yang telah berkenan untuk menjadi moderator pada kegiatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih. Dan spesial sekali lagi untuk Bapak Dr. Rifki Ismail yang telah berkenan untuk memberikan waktu, memberikan ilmu ya yang terkait nanti dengan teknologi tangan bionik. Dan kepada seluruh peserta kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerelaan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Tadi tercatat informasi dari Ibu Yanti selaku moderator ada 207 peserta yang mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Akhirnya saya berharap semoga kegiatan webinar ini yang pertama tetap menjadikan inspirasi buat kita untuk selalu produktif dan tetap semangat ya di masa pandemi ini. Terus yang kedua, saya berharap nanti dari webinar ini kemudian kita bisa melihat peluang-peluang ya, mungkin peluang penelitian, mungkin peluang-peluang bisnis dan lain sebagainya yang nanti mungkin akan diinformasikan oleh Bapak Dr. Rifki Ismail. Sekali lagi kami mewakili jurusan Teknik Mesin tentu banyak kekurangan sana sini terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka dan selamat berwebinar, semoga lancar, bermanfaat, dan tentu barokah. Terima kasih Bu Yanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dan semoga acara pada siang ini berjalan dengan lancar. Sebelum acara kita mulai, sebelum menginjak ke acara utama, saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau, Bapak Rifki Ismail, STMT. Karena sangat panjang, ada 12 halaman, maka saya akan meresumekannya saja. Semoga tidak mengurangi nilainya. Bila Bapak Ibu tertarik lebih jauh mengenai
mengetahui tentang prestasi dan apa saja yang telah beliau lakukan untuk negara ini, Bapak Ibu bisa menanyakan langsung ke Mbah Google. Oke. Identitas diri. Nama lengkap Dr. Rifki Ismail STMT. Tempat tanggal lahir Semarang 16 Juli 1980. Masih muda, Pak. Jabatan struktural Ketua Pusat Unggulan Iptek Undip. Bidang keilmuan Teknik Mesin. Perancangan teknik, tribologi, material, dan EVM. Pendidikan beliau S1 Teknik Mesin Universitas Diponegoro, Semarang 1998-2003. S2 Teknik Mesin UGM Yogyakarta 2005 sampai 2007. S3 Teknik Mesin University of Twente Belanda 2008 sampai 2013. Berarti beliau sekolah terus nih. Pengalaman penelitian sejak 2006 sampai 2019 telah dilaksanakan 37 buah penelitian yang berhubungan dengan ilmu keteknik mesinan, baik skala nasional maupun internasional. Sejak 2007 sampai dengan 2015 telah melakukan berbagai jenis pengabdian bagi masyarakat di banyak kota di Jawa Tengah. Telah mengikuti puluhan pertemuan ilmiah di dalam negeri maupun di beberapa negara Asia. Sejak 2009 telah menulis sebanyak 42 jurnal ilmiah dan proceeding internasional. Banyak buku yang telah beliau tulis. Terus beliau sudah mendapatkan 7 paten sejak 2013. Penghargaan yang diperoleh, banyak nih penghargaan. Beberapa penghargaan untuk paper dan sebagai presenter terbaik dan beberapa conference di dalam dan luar negeri. Penghargaan tokoh inspiratif Jawa Tengah tahun 2018 kategori peneliti dan pengajar. Juara 1 dosen berprestasi Undip 2018. Urutan ke-1 pengajar dengan jumlah pendaftar paten terbanyak di Universitas Diponegoro. Juara 1 dosen berprestasi Undip 2018. Oke, berikutnya marilah kita menginjak ke acara utama, yaitu penjelasan dari pembicara utama dan satu-satunya Bapak Dr. Rifki Ismail STMT tentang teknologi tangan bionik produk dalam negeri Indonesia. Kepada Bapak Dr. Rifki, saya persilahkan. Ada alokasi waktu kurang lebih 45 menit. Monggo digunakan, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Muhammad Syamsiruh, yang saya hormati kepada Bapak Kaprodi Teknik Mesin Universitas Jana Badra. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan acara ini dan seluruh partisipan yang hadir pada pagi hari ini untuk ikut serta sharing dan diskusi tentang topik hilirisasi tangan bionik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat sehat dan waktu luang pada pagi hari ini sehingga kita bisa bertatap muka online, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Saya menerima kehormatan untuk memberikan sharing di Universitas Jana Badra secara online ini. Terima kasih atas kesempatannya, dan terima kasih juga untuk seluruh rekan-rekan mungkin yang ikut hadir pada pagi hari ini untuk ikut berdiskusi tentang hilirisasi tangan bionik. 45 menit ke depan saya akan sharing karena yang diminta ini riset dan hilirisasi. Maka ini sebenarnya cerita yang sangat panjang dari sebuah pengembangan produk yang selama ini kami lakukan di pusat unggulan iptek kami. Saya mohon izin untuk sharing screen berkaitan dengan materi pagi hari ini. Ini adalah sharing lesson
satu kalau di kami di Sebiomes tentang hilirisasi sebuah produk. Tadi saya sudah diperkenalkan, saya Rifki Ismail, saya berasal dari Universitas Diponegoro. Beberapa penelitian tadi sudah disampaikan. Saya akan memulai dengan outline bahwa di pagi hari ini saya akan cerita yang pertama tentang pusat unggulan iptek kami, pusat unggulan iptek teknologi kesehatan Sebiomes. Kemudian yang kedua adalah produk-produk yang pernah kami buat hingga saat ini. Kemudian yang ketiga spesifik tentang tangan bionik dari awal sampai akhir kami mendevelop, dan 6 langkah pengembangan produk yang kami lakukan, biasa kami lakukan di Sebiomes, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di CV tadi saya sudah dijelaskan. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Pusat Unggulan Iptek di Universitas Diponegoro. Ini nomor handphone dan alamat email saya. Apabila mungkin nanti dibutuhkan dalam komunikasi lanjutan pasca seminar, apabila ada beberapa pertanyaan yang tidak dapat saya jawab secara langsung. Yang pertama saya ingin sharing terlebih dahulu tentang gerbong yang kami pakai saat ini, yaitu Sebiomes. Sebiomes ini berawal dari selesai saya kuliah di 2013, 2014 saya mulai aktif sebagai dosen, kemudian saya mulai menanyakan pada diri saya sendiri dan saya mengajak beberapa rekan-rekan di mana kita akan mengembangkan diri selama 5-10 tahun ke depan. Apakah memanfaatkan laboratorium yang sudah ada atau kita membuat pusat penelitian atau laboratorium baru. Waktu itu kami sepakat di akhir tahun 2014 kita membuat satu laboratorium yang kita beri nama Laboratorium Biomekanika, Biomaterial, Biomekatronika, dan Biosignal Processing, yang kami singkat sebagai Sebiom 3S. Kami menyebutnya Sebiomes. Jadi Bapak-bapak dosen teknik mesin ini background-nya adalah teknik mesin kami ini awalnya. Untuk melakukan penelitian di 4 bidang ini. Ternyata kami mendapat sambutan yang cukup bagus dari rekan-rekan di departemen yang lain. Kami mulai sharing di teknik elektro, kemudian di teknik industri, kami juga mulai sharing di kedokteran, kami mulai cerita tentang apa yang kami develop. Dan ternyata beberapa rekan-rekan mulai terlibat. Sehingga di tahun 2016 kami mulai naik sebagai satu pusat penelitian di fakultas. Tahun 2017 kita mulai diperkenalkan sebagai pusat penelitian di level universitas. Dan di tahun 2018 kita mendirikan satu perusahaan startup untuk membantu kami dalam menghilirkan beberapa produk. Dan saat itu kami dinominasikan oleh Universitas Diponegoro sebagai pusat unggulan iptek untuk berkompetisi di level nasional. Alhamdulillah di tahun 2019 kami terpilih sebagai 12 wakil universitas di seluruh Indonesia untuk menjadi pusat unggulan iptek di level nasional. Di saat ini naungan kami ada di Kementerian Ristek Dikti kalau dulu, sekarang kita masuk lagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi. Nah, jadi kami mulai sebagai Pusat Unggulan Iptek tahun 2019 di level nasional. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa bisa melihat website kami dan beberapa produk kami di www.sebiom3s.undip.ac.id. Juga bisa mengunjungi beberapa video yang sudah kami upload di YouTube. Beberapa video yang kami sharing pada pagi hari ini, kami sudah sharing di channel YouTube yang kami sediakan, Sebiom 3S Undip. Di masa pandemi ini, sebelum kami masuk ke produk yang kami develop, ada beberapa produk yang sudah kami develop, mungkin seperti halnya universitas yang lain,
kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Nasional Diponegoro dan Rumah Sakit Karyadi. Kami mendevelop ventilator mekanik. Ini mungkin beberapa produk di masa pandemi ini yang pernah kami develop. Kemudian ini adalah robot wisuda Undip. Kami diminta untuk membuat robot untuk mewakili wisudawan-wisudawan terbaik untuk ikut serta dalam prosesi online, dan beberapa mahasiswa diwakilkan kehadirannya oleh robot ini. Kemudian kami juga membuat produk untuk membantu pasien di ini salah satu robot tipe pertama yang kami sudah publish di bulan Juli lalu di Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Saat ini kami sedang membuat prototipe tahap kedua. Nah, di Sebiomes kami memiliki 4 sharing lesson biasanya yang kami siapkan. 4 ini berisi tentang bagaimana melakukan penelitian dari hulu ke hilir untuk lesson yang pertama. Kebetulan Jana Badra meminta kami untuk menyampaikan tentang hal ini. Kemudian biasanya untuk adik-adik mahasiswa di beberapa perguruan tinggi meminta kami sharing tentang bagaimana merealisasikan sebuah produk mulai dari impian jadi produk yang nyata, dan kami juga memiliki satu sharing pengalaman tentang bagaimana menaklukkan hilirisasi sebuah produk, karena dalam perspektif kami di Sebiomes, hilirisasi ini lebih sulit daripada risetnya itu sendiri. Jadi bagaimana menghilirkan sebuah produk itu tantangannya lebih besar daripada mendevelop sebuah produk. Dan yang keempat, beberapa politeknik kesehatan, beberapa fakultas kedokteran meminta kami sharing tentang pengembangan produk-produk di bidang teknologi kesehatan. Nah, di saat ini kami akan menyampaikan sharing session yang pertama berkaitan tentang bagaimana kita mendevelop sebuah produk dari awal sampai akhir, dan kami akan memfokuskan ini pada cerita tentang tangan bionik. Ada beberapa produk yang kami sudah komersialkan. Mungkin tangan bionik ini baru salah satu di antara produk-produk tersebut. Nah, kami mulai tentang penelitian dan hilirisasi tangan bionik. Jadi alat atau teknologi kesehatan yang kami sudah buat di Universitas Diponegoro ini ada lebih dari 10 buah saat ini prototipenya. Untuk produk flagship kami atau produk unggulan kami memang tangan bionik tersebut. Kami juga punya tangan mekanik, kami punya kaki untuk pasien amputasi di atas lutut dan di bawah lutut, alat pendeteksi Parkinson dengan menggunakan sinyal suara, alat pengukur kontraksi otot, kemudian knee brace, kemudian glove untuk pasien yang mengalami kelumpuhan, kemudian clubfoot untuk bayi yang dalam bahasa Indonesianya mungkin terlahir dengan kekurang sempurnaan kaki berupa kaki bengkor untuk ditreatment supaya bisa kembali, dan terakhir adalah sendi panggul buatan. Nah, ini kita akan membahas satu produk yang pertama, yaitu tangan bionik. Saya akan sharing video perkembangan kami di salah satu jenis tangan bionik yang kita buat. Kita punya 4 jenis tangan bionik dalam perkembangannya. Dari tahun 2015 kami mendirikan Sebiomes ini sampai sekarang 2020. Ini adalah salah satu jenis tangan bionik. Saya coba sharing videonya, mudah-mudahan bisa terdengar suaranya dan gambarnya. Mohon informasi apakah suaranya bisa terlihat, terdengar? Ya, bisa, Pak.
Ya, ini adalah pertama kali saat kami belum punya tangan bionik, kami memulai produk ini dengan menggunakan tangan robot yang seperti rekan-rekan lihat. Jadi bentuknya masih sangat sederhana sekali di tahun 2015. Nah, ini kami mulai mempelajari sistem kontrol bagaimana tangan bionik bisa dikendalikan dengan menggunakan kontraksi otot yang dilakukan oleh seseorang. Jadi, kita membeli satu sensor yang namanya sensor surface elektromyografi untuk memberi perintah pada tangan ini supaya bisa bergerak. Nah, di akhir tahun 2015, kami mulai membuat prototipe yang menyerupai tangan bentuknya, dan kami sudah mencoba melakukan uji gerakan dari beberapa gerakan sederhana. Nah, ini di tahun 2016 kami mencoba mengundang salah satu study participant atau relawan untuk melihat bagaimana tangan bionik kami. Dan di sini kita mencoba untuk menempelkan sensornya ada di bahu yang bersangkutan. Ketika bahunya digerakkan, maka tangan bioniknya ikut bergerak. Nah, setelah membuat prototipe yang bisa dipakai, kami kemudian mencoba menyempurnakan beberapa teknologi berikutnya. Nah, terakhir di tahun 2017, kami meminta teman-teman teknik industri Universitas Diponegoro untuk membuat satu pengujian ke study participant untuk melihat seperti apa fungsi tangan bionik ini bisa bekerja untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan ini adalah beberapa uji coba aktivitas sehari-hari yang saat itu mulai dikembangkan oleh teman-teman di teknik industri. Nah, ini adalah kondisi saat kami mendevelop tangan di tahun 2015 sampai tahun 2018. Kemudian ini adalah tangan bionik yang saat ini sudah digunakan oleh salah satu tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Korea, dan ini dipasangkan untuk membantu apa yang bersangkutan untuk bisa kembali bekerja di Korea. Nah, ini adalah tangan versi terakhir kami yang saat ini kami komersialkan. Rekan-rekan bisa melihat bahwa pengguna
tangan bionik dengan amputasi lengan di bawah siku ini sudah cukup mahir untuk menggunakan, padahal ini adalah hari pertama saat dia mencoba tangan bionik ini, dan alhamdulillah beberapa aktivitas yang menjadi standar ukuran kinerja dari tangan bionik berhasil untuk dikerjakan. Ini adalah alat uji yang diciptakan oleh teman-teman teknik industri sebagai bentuk tes kepada pengguna tangan bionik apakah mampu melakukan beberapa aktivitas. Nah, di gambar yang ada di sebelah kanan, ini menunjukkan saat yang bersangkutan ini mulai kembali ke Korea dan berlatih untuk bekerja kembali di sana. Salah satu aktivitasnya adalah melakukan soldering beberapa komponen, dan ini saat ini yang bersangkutan masih berada di Korea, dan alhamdulillah tangan bioniknya masih bisa bekerja dengan baik. Nah, rekan-rekan bisa melihat bahwa perkembangan ini tidak instan. Dari model yang paling konvensional di tahun 2015 hingga bisa menjadi yang rekan-rekan lihat di tahun 2020 ini ya. Nah, jadi beginilah penelitian, bahwa penelitian itu tidak selalu di tahun pertama akan menghasilkan yang terbaik. Kita butuh proses step by step untuk bisa pada akhirnya membuat produk kita sampai pada pasar dengan kondisi yang diharapkan. Nah, jadi saya akan sharing tentang langkah yang biasa kami tempuh, yang kami formulakan pada akhirnya untuk mendevelop sebuah produk yang nantinya bisa dihilirkan. Jadi, yang pertama kali kami susun adalah tim yang multidisiplin. Kita paham sekali bahwa dalam mendevelop sebuah produk, meskipun awalnya kami hanya bekerja di teknik mesin, kemudian kami bersama dengan teman-teman teknik elektro, ketika produk itu jadi mulai masuk ke teknik industri, kemudian diperkenalkan ke teman-teman kedokteran, di spesialis ortopedi, kemudian di teman-teman syaraf, dan yang terakhir kami minta rekan-rekan psikologi Undip untuk menilai apakah pasien ini merasa happy atau tidak dengan bentuk dan kinerja tangan bionik yang kami lakukan. Sehingga dalam penelitian yang berorientasi pada hilir, tidak bisa kita mengandalkan tim yang berasal dari satu bidang saja, satu bidang keilmuan saja. Jadi ini kita memang butuh multidisiplin tim yang pada akhirnya bisa bekerja bersama-sama. Yang kedua, langkah yang kami ambil adalah bekerja dengan tim yang memang berorientasi pada pasar nantinya. Jadi dalam mendevelop di awal kami sudah menggandeng beberapa orang yang memang rekan-rekan tersebut itu tertarik untuk membuat produk ini dinikmati oleh pasien nantinya dan dijual di pengguna pada akhirnya. Dimulai dari penelitian, kemudian proses produksi, kami melibatkan beberapa asosiasi dan instansi, ada Ikatan Dokter Ortopedi, kemudian Ikatan Prostetik Ortotik Indonesia, dan rumah sakit. Juga kami bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mengapa kami melakukan ini? Ya, kami melakukan ini karena rekan-rekan semua punya informasi bahwa beberapa produk yang pada akhirnya dicoba masuk ke dunia kedokteran itu
tidak bisa mulus diterima oleh rekan-rekan dokter karena kurangnya komunikasi dari awal. Karena itu kami mencoba untuk membangun tim yang melibatkan teman-teman dokter sehingga teman-teman dokter bisa memberi saran dari kami dimulai dari saat kami mendevelop sebuah produk. Dan itu alhamdulillah memberikan penerimaan yang lebih baik pada kami saat produk kami jadi. Ini adalah multidisciplinary team yang kami bangun. Kami punya teman-teman di teknik mesin. Saat ini saya adalah ketua pusat unggulan IPTEK ini. Juga melibatkan beberapa teman-teman di teknik elektro. Pengujian tangan bionik dilakukan oleh teman-teman di teknik industri dan teman-teman vokasi membantu dari sisi manufacturing proses. Nah, jadi kami melibatkan banyak orang yang pada akhirnya berkontribusi terhadap selesainya tangan bionik ini. Ditambah dengan rekan-rekan alumni yang secara intens membangun startup dan membangun manufacturing team sehingga bisa merealisasikan produk ini. Ini adalah teman-teman dokter, dokternya mulai dari Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Surabaya, Dokter Dika Riyadi, dokter di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, dan dokter di Rumah Sakit Ortopedi Solo yang membantu kami dengan background ortopedi, syaraf, dan rehab medis untuk menyempurnakan produk yang kami buat. Jadi dokter-dokter inilah yang memberi saran tentang penyempurnaan produk kami step by step. Kami juga bekerja sama dengan Ikatan Ortetik Prostetik yang dalam hal ini ada 2 prodi di Indonesia, yaitu prodi ortetik prostetik di Solo dan di Jakarta. Dan selain itu kami juga meminta rekan-rekan psikologi dan dokter secara umum di Poltekkes. Nah, jadi rekan-rekan semua bahwa membangun tim itu penting di awal dan masing-masing tim punya kontribusi yang jelas di bagian mana mereka perlu melakukan penelitian pada akhirnya. Berkaitan dengan tim, dilanjutkan dengan startup yang kami bangun. Ini adalah mahasiswa Universitas Diponegoro yang saat ini mengelola perusahaan kecil yang kami bangun. Mereka lah yang menjual beberapa produk dari tahun 2017, tahun 2018 sampai sekarang. Dan beberapa produk sudah dihilirkan. Ini berada di bawah naungan pusat unggulan IPTEK kami, Sebiomes. Nama perusahaannya adalah Karya Mandiri Diponegoro. Rekan-rekan bisa melihat di Instagramnya, di websitenya Kamatekno untuk dilihat beberapa produk yang dijual di sana. Nah, ini bagian yang menurut kami inti dari sebuah riset yang nantinya akan dihilirkan. Jadi, kami membuat sebuah lingkaran. Lingkaran ini menunjukkan bahwa satu riset itu tidak bisa ada ujungnya. Kami akan terus berputar. Kalau kita tidak berputar, pilihannya maka produknya akan stop atau orang lain akan mengembangkan produk yang lebih baik dari kita. Karena itu kita melambangkan jadi sebuah lingkaran. Langkah ketiga atau model yang ketiga yang kami bangun, bagaimana kita saat kita melakukan penelitian awal itu kita sudah merencanakan luaran berupa luaran berupa produk yang nantinya bisa dihilirkan. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat bahwa pertama kali kita melakukan research. Dari riset ini kita melakukan desain, kemudian product development, kemudian pengujian. Hasilnya kemudian kita publikasikan, kita tulis dalam artikel ilmiah, kemudian setelah hasilnya kita tulis dalam artikel ilmiah, kita kemudian mengajukan paten dari produk yang kita buat, dan setelah itu kita melakukan komersialisasi produk pada pihak-pihak yang membutuhkan nantinya. Nah, apakah selesai sampai di situ kita berhasil jualan? Tidak. Di kami kemudian kami lanjutkan lagi, ada produk versi berikutnya yang kami buat untuk memberikan penguatan terhadap produk lama yang kami
coba sempurnakan. Jadi ini adalah satu lingkaran yang berputar terus. Ini ditandai dari produk kami yang punya 4 jenis, dari produk yang pertama sampai produk yang keempat. Untuk tangan bionik ini menunjukkan bahwa kami mencoba menyempurnakan produk itu secara kontinu. Nah, ini salah satu kunci utama bagi rekan-rekan dosen mungkin yang akan melakukan penelitian atau mahasiswa yang tertarik dalam mencoba memecahkan permasalahan, bahwa kita perlu secara terus-menerus fokus di satu bidang hingga akhirnya kita bisa menghasilkan produk yang diterima oleh pasar. Nah, ini luaran ilmiah untuk seorang dosen. Mungkin ketika kita melakukan penelitian, kita juga dituntut untuk mempublikasikan karya tulis kita di jurnal, di seminar, kemudian menghadiri seminar, dan juga menghadiri beberapa undangan untuk menyajikan hasil-hasil penelitian kita. Nah, ini contoh artikel ilmiah yang kita terbitkan di tahun 2019 di dalam negeri dan di luar negeri, di jurnal bereputasi yang membantu juga kita dalam memberikan capaian-capaian target publikasi ya. Kemudian jangan dilupakan juga kita perlu mendaftarkan karya kita ke Direktorat Paten. Dalam hal ini kita mendaftarkan melalui Universitas Diponegoro beberapa paten. Saat ini kami punya 20 paten yang sudah disubmit dan sekitar 11 atau 12 yang sudah terbit saat ini, granted ya, untuk beberapa produk yang kami usulkan. Untuk tangan bionik, ini salah satu paten. Kami punya 3 paten untuk tangan bionik. Ini salah satu paten yang terbit di akhir tahun 2019 yang lalu. Dan rekan-rekan bisa melihat bahwa keterlibatan dokter yang memang ikut serta dalam development produk ini juga kita masukkan namanya di dalam pengurusan paten tersebut. Dan kita mungkin juga akan memberikan royalti kepada pihak-pihak yang terlibat ini secara proporsional. Nah, sehingga paten ini tidak hanya jadi dokumen, tapi juga satu upaya kita untuk memberikan royalti kepada para peneliti yang terlibat. Nah, di perjalanan kami membuat produk ini secara bertahap. Kami punya produk Bimo yang paling rendah serinya. Kemudian di atasnya ada Astohen yang kita buat sampai tahun 2018. Tahun 2018, tahun 2019 kami membuat Albion Dihen, dan terakhir di tahun 2020 kami membuat Filihen yang tadi videonya rekan-rekan semua sudah lihat. Jadi untuk bisa mendapatkan yang sekarang kami melewati beberapa fase riset hingga pada akhirnya kita bisa menghasilkan produk yang saat ini rekan-rekan bisa lihat. Ini bukan satu langkah yang instan untuk kami di perguruan tinggi. Mungkin kalau industri besar bisa melakukannya dengan lebih cepat dengan sumber daya dan sumber dana yang lebih banyak. Nah, langkah yang berikutnya yang kami lakukan yaitu kita memiliki produk turunan untuk mensupport beberapa aktivitas yang kami lakukan. Ini adalah contoh produk-produk turunan yang kami buat sebagai upaya untuk membantu diversifikasi produk dan penyempurnaan produk yang kami miliki. Untuk tangan, kami kemudian membuat satu versi tangan mekanik yang kami bisa jual lebih murah. Kemudian kami juga membantu penyandang disabilitas yang tangannya tidak sempurna. Dan ini adalah alat bantu yang dipakai oleh teman-teman perawat dan dokter untuk mengukur kemampuan pasien kontraksi ototnya mampu atau tidak dipasangkan tangan bionik. Ini jadi produk turunan kita. Jadi ketika kita menjual sebuah produk tidak bisa sendiri. Di kasus tangan bionik ini kita perlu melengkapi beberapa produk tambahan sehingga pada akhirnya membantu untuk produk ini bisa sampai di pasar. Ini adalah salah satu contoh produk turunan kita yang
kita buat karena tangan bionik harganya cukup mahal, sehingga kita membuat versi yang lebih murahnya, yaitu versi tangan mekanik. Nah, jadi kalau kita lihat dalam proses pengembangan sebuah produk itu, sampai produk itu bisa diterima, kami melewati beberapa fase. Yang pertama, kita melakukan penelitian menggunakan research grant yang kami miliki. Nah, ini untuk hilirisasi, pengalaman kami di tangan bionik, kami mulai masuk ke skema pendanaan, bukan penelitian lagi, tapi pendirian perusahaan pemula. Sehingga di tahun 2017 akhir kami mulai mendaftarkan diri di perusahaan pemula tangan bionik yang saat itu namanya CPPBT, Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi. Nah, ini Bapak Ibu yang memang melakukan penelitian yang nantinya berorientasi produk, ada baiknya mulai memikirkan supaya tahapan setelah riset adalah mengikuti kompetisi di level pendirian perusahaan. Di Kemenristek Dikti itu diawali dengan CPPBT dan PPBT. Nah, sekarang di era Ristek BRIN ada namanya pra-startup, startup, dan kemudian pengembangan startup. Dan saat ini sedang dibuka Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, apabila mengharapkan untuk ikut berkompetisi, maka ini adalah salah satu jalan untuk bisa masuk ke hilir dari sebuah proses penelitian. Nah, di tahun 2019 kami masuk ke perusahaan pemula berbasis teknologi. Jadi secara resmi kami punya badan hukum dari startup yang kami buat dan mulai menjual produk-produk komersial secara lebih serius. Ini teman-teman mahasiswa bimbingan saya yang melanjutkan usaha sehingga menjadi satu perusahaan. Jadi bukan kami sebagai dosen yang pada akhirnya menghilirkan, tapi teman-teman mahasiswa lah yang pada akhirnya menjual produk ini sampai ke pasar. Dan terakhir mungkin kami sedang merencanakan tahun 2021 atau 2022, mungkin 2022 nanti ketika infrastruktur kami sudah lebih lengkap, kami akan masuk ke industri yang berbasis pada pembelajaran. Jadi kami memproduksi tangan bionik melalui sebuah industri, tapi industri ini juga merupakan industri yang memfasilitasi proses belajar mengajar di beberapa prodi di Universitas Diponegoro. Nah, di hilirisasi ini banyak pihak yang harus kita gandeng. Jadi kita perlu bekerja sama dengan banyak pihak di luar kampus kita, dan mulailah kita keluar untuk meninggalkan zona nyaman kita di kampus untuk kemudian mulai bersosialisasi. Nah, inilah yang saya sebut tadi ikhtiarnya lebih sulit karena kita harus ketemu banyak orang, menerima kritik dari luar, kadang kritiknya tidak selalu disampaikan dengan cara baik, kadang juga dengan cara yang keras, begitu kritiknya. Inilah ranah yang cukup menantang, makanya kami di sharing lesson itu kami menempatkan ini jadi satu bahasan tersendiri, bekerja sama dan membangun hilirisasi. Kemudian kami juga melakukan beberapa pameran produk, mengurus izin-izin formal seperti perusahaan, izin merek, kemudian paten, kemudian saat ini kami sedang menjajaki kerjasama dengan perusahaan teknologi kesehatan yang akan menghilirkan atau menjual produk kami di masa mendatang. Jadi ada perusahaan besar yang akan sedang mengajukan proposal ke Undip, apakah Undip menerima atau tidak, mungkin bolanya ada di para pengelola Undip di jajaran rektorat. Kemudian media ini sangat membantu kita untuk melakukan branding terhadap produk kita, sharing informasi ke banyak pihak. Ini salah satu kunci ketika kita melakukan hilirisasi. Kemudian sosialisasi teknologi kita, bahwa teknologi kita itu bagus, kemudian punya kelebihan, termasuk saat ini saya hadir
di Universitas Jana Badra, ini adalah salah satu ikhtiar kita melakukan sosialisasi bahwa kita melakukan penelitian itu dari awal sampai akhir. Produk-produk ini kita jamin proses garansinya, kita akan bertanggung jawab terhadap perbaikannya. Ini bagaimana kita melakukan sosialisasi teknologi. Dan yang terakhir, kita perlu memberikan servis ke pelanggan yang baik. Ini beberapa pengalaman yang coba kita kerucutkan. Masih ada beberapa hal lain, tapi ini mungkin hal utama yang menjadi pengalaman kita dalam proses menghilirkan riset ini. Nah, langkah ini cukup panjang kami lewati. Dari tahun 2017 akhir, kami memberikan kiriman pertama ke ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut yang menjadi customer pertama kita. Jadi ini adalah tangan bionik pesanan pertama yang kita kirim tahun 2017 untuk melengkapi tangan bionik produk United Kingdom yang digunakan oleh salah seorang staf TNI Angkatan Laut yang mengalami cedera amputasi di kedua tangannya. Tangan kanan yang dipakai ini adalah produk UK dan tangan kiri yang sedang digunakan untuk memegang botol minum ini adalah produk Universitas Diponegoro. Dan saat itu ketika proses serah terima produknya, rekan-rekan TNI Angkatan Laut mengajak Pak Dahlan Iskan untuk ikut hadir bersama dengan kita di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Nah, ini mulai kita meninggalkan zona nyaman kita, datang ke pihak yang membutuhkan, kita jual, dan terus kita melakukan ikhtiar untuk bekerja sama. Nah, ini kami kemudian mendekat ke BPJS Ketenagakerjaan, bahwa saat ini tangan bionik kita itu menjadi platform bagi salah satu platform bagi rekan-rekan yang mengalami kecelakaan kerja. Jadi mungkin ini juga bisa diinformasikan rekan-rekan mahasiswa pada beberapa pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan saat mengalami kecelakaan itu memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan kecelakaannya saat berangkat kerja, bekerja atau pulang kerja, maka penggantian itu akan di cover full oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tangannya gratis diterima. Kalau BPJS Kesehatan itu hanya memberikan uang pengganti untuk membeli tangan sebanyak maksimal 2.500.000. Nah, itu nilai yang mungkin tidak cukup untuk membeli tangan bionik. Karena itu kami waktu itu beralih ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, harganya tangan bionik kami itu sekitar 100 jutaan. Kemudian saat ini yang memasang adalah Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Jadi Rumah Sakit TNI AL ini menjadi rujukan nasional. Kalau ada kecelakaan kerja di Kalimantan, misalnya punya BPJS Ketenagakerjaan, maka yang masang adalah Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Dan ini sudah dirilis di websitenya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini adalah salah satu langkah hilir menggandeng pihak-pihak yang berkontribusi terhadap penjualan nantinya pada tangan bionik kita. Nah, kami juga rutin mengikuti pameran, beberapa pameran yang kita diminta datang ya kita datang. Alhamdulillah Pak Jokowi pernah menyambangi salah satu stand kita di Kementerian Sosial tahun lalu saat kita diminta pameran di sana, dan ini kita bekerja sama juga dengan rekan-rekan LSM yang memberikan kepedulian terhadap penyandang disabilitas. LSM ini kemudian melakukan crowdfunding, pengumpulan dana terhadap para donatur yang kemudian dananya disalurkan untuk beberapa pasien disabilitas yang nantinya bisa menggunakan tangan bionik atau tangan mekanik dari kami. Tahun lalu kami memberikan 35 tangan mekanik untuk rekan-rekan penyandang disabilitas di seluruh Jawa Tengah. Ini juga ikhtiar kami menghadirkan Pak Dahlan untuk
hadir bersama kami untuk ikut mempopulerkan tangan bionik dan produk-produk kami. Kemudian kami juga mengunjungi beberapa rumah sakit, beberapa instansi pendidikan untuk memberikan informasi bahwa tangan bionik dan tangan mekanik kita itu cukup bagus untuk bisa dipasangkan, karena mereka lah saat lulus nanti yang akan memasang. Nah, ini contoh bagaimana kita menggandeng media, bahwa tidak semata-mata kita berkeliling secara fisik, tapi kita juga perlu membranding produk kita melalui media, karena cakupan media ini jauh lebih luas dan lebih jauh menjangkau semua pihak. Dan hal ini juga membantu ketika kita melakukan pencarian, maka dengan kita diliput media, pencarian online ini akan membantu kita untuk tampil sebagai produk yang dicari oleh para pasien yang membutuhkan produk-produk Sebiomes. Nah, jadi kita penting sekali untuk bisa bekerja sama dengan media sebagai upaya menghilirkan produk kita. Nah, saat ini ada beberapa pihak yang sudah bersama-sama dengan kita. Ada perusahaan komersial, di sini ada Puspito Solo yang kita minta untuk membantu menjualkan. Kemudian ada salah satu distributor di Jakarta, PT Pratama Jakarta. Ini alhamdulillah melalui PT Pratama tahun 2020 ini bisa masuk ke Kementerian Pertahanan dan menjual satu produk kami di Kementerian Pertahanan di Jakarta. Kemudian ini karya mandiri yang secara reguler menjual produk kepada beberapa pihak yang membutuhkan. Rumah sakit kami juga minta bantuan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan dan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut ini menjadi pihak yang bekerja sama untuk menghilirkan melalui skema asuransi. Kemudian Pusat Rehabilitasi TNI, crowdfunding, ini jadi pihak yang kami sharing juga. Dan terakhir adalah institusi pendidikan dan ikatan profesi yang membantu kami sharing. Jadi saat ini tidak sudah banyak pihak yang ikut terlibat membantu sosialisasi dari produk kami, sehingga mungkin penyebaran informasinya bisa lebih luas kepada masyarakat. Nah, ini sebagai gambaran di tahun 2017 saat kami mulai mengkomersialkan, ini ada beberapa produk, ada tangan dan ada kaki. Kami punya transaksi di tahun 2018 itu sampai 500 jutaan untuk penjualan tangan bionik ke beberapa pihak yang membutuhkan. Nah, capaian ini menjadi modal kami untuk bisa masuk ke pusat unggulan iptek di Kemenristek Dikti pada waktu itu, sehingga kita bisa masuk dalam pusat unggulan iptek berskala nasional. Nah, kemudian dari hasil hilirisasi ini, kita yang salah satu yang membanggakan kita adalah kita sebutnya sebagai mengekspor produk kita ke Korea gitu ya, karena pasien penyandang disabilitas teramputasi di Korea mendapatkan ganti dari perusahaan. Ketika mendapatkan ganti itu beliau pulang ke Indonesia, kita pasangkan di tahun 2020 di awal tahun lalu bulan Februari. Kemudian kita pasangkan, kita latih, dan sekarang bisa kembali ke Korea dengan membawa tangan bionik kita. Ini mungkin roadmap bagaimana kita pada akhirnya berusaha pada endingnya nanti ingin menjadi sebuah perusahaan pabrik, tapi menggunakan proses pembelajaran perkuliahan yang menemani proses industrialisasi dan komersialisasi tangan bionik kita. Kira-kira mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kalau kita urutkan model hilirisasi itu ada 6 langkah yang kami ambil. Jadi pertama kali yang kami lakukan adalah
membangun multidisciplinary team. Apakah ini kami lakukan di awal? Tidak, waktu itu tahun 2015 kami masih murni hanya teknik mesin saja. Kemudian kami mulai menyadari bahwa ini kalau nggak ada teknik elektro susah nih bikin kontrolnya. Kami mulai presentasi di teman-teman teknik elektro. Sudah kontrol selesai, kemudian kami bisa membuat produk, kami mulai bingung nih siapa yang mau ngetes produk kita, berhasil atau enggak, dianggap bagus atau enggak. Saat itu kami mulai masuk ke Fakultas Kedokteran, dokter, rumah sakit, dan ke teknik industri untuk meminta saran bahwa bagaimana cara menguji. Nah, kemudian sekarang teman-teman teknik industri jadi punya satu device, satu alat yang tadi diperlihatkan pada versi tahun 2020 untuk menguji tangan bionik kita. Itu sudah jadi satu alat tersendiri sekarang. Dan alat itu juga digunakan oleh Rumah Sakit Nasional Diponegoro untuk menguji gerakan tangan pasien stroke saat ini. Apakah mampu melakukan beberapa aktivitas secara baik. Langkah yang kedua, ini setelah timnya multidisiplin, kita perlu memastikan bahwa tim ini juga punya orientasi yang sama, tidak hanya tertarik untuk riset, tapi pada akhirnya tim yang berorientasi pada pasar nantinya. Sehingga kalau kami bekerja sama dengan dokter, harapannya dokter juga tertarik untuk mengkomersialkan produk kami, tidak hanya selesai di tataran riset saja. Lalu langkah yang ketiga, nah ini langkah tengah yang utama, bagaimana kita membangun satu pola pikir bahwa riset ini nantinya secara bertahap dilanjutkan dengan publikasi, dilanjutkan dengan paten, dan terakhir dipasarkan. Itu mindset dan pola pikir yang harus kita tanamkan dari awal bahwa tahapan ini adalah tahapan yang perlu kita lakukan. Kemudian langkah 4, jangan berhenti pada satu produk, kita perlu menyempurnakan terus produk itu, membuat versi-versi berikutnya jika memang versi yang ada itu dianggap kurang baik atau masih perlu penyempurnaan, maka kita perlu mendevelop untuk produk versi yang berikutnya. Langkah yang kelima, ini adalah produk turunan yang memang dibutuhkan. Teman-teman dokter misalnya butuh alat bantu untuk mengukur kekuatan otot. Nah, kita coba bantu. Dan yang terakhir adalah hilirisasi. Ini mungkin tahapan yang paling berat menurut kami. Bagaimana pada akhirnya kita bisa menjaga sustainability perusahaan yang kita bangun, menjaga supaya produk kita pada akhirnya sampai ke pasar dengan baik. Nah, demikian mungkin cerita. Kami punya value yang kami coba sharing dalam beberapa kesempatan, bahwa ketika kita mulai melakukan penelitian, kita coba mulai dengan niatan yang baik, ingin membantu teman-teman yang mengalami amputasi atau ketidaksempurnaan tangan yang pada akhirnya membutuhkan device. Niat baik ini kita lakukan disertai dengan harapan bahwa kita bisa membantu mereka. Kita punya mimpi bahwa kita akan step by step mencoba membantu, kemudian bersemangat untuk terus memecahkan permasalahan yang kita hadapi. Riset tidak mudah, selalu terbentur dengan banyak hal. Kalau kita nggak punya semangat, maka kita jadi ngelokro, jadi ingin berhenti. Nah, ini yang kemudian kita perlu bubuhi dengan semangat yang tinggi. Dan yang terakhir, mungkin kita juga perlu bekerja cerdas untuk melihat beberapa pihak yang bisa membantu kita pada akhirnya untuk membangun hilirisasi kita. Jadi kalau kita sudah melakukan semua ini, berusaha yang terbaik, ya kita tawakal, kita serahkan pada Tuhan semesta alam yang akan mengerjakan sisanya. Itu yang kami yakini. Jadi kita juga berusaha sebagai peneliti supaya ilmu kita itu juga pada akhirnya bermanfaat menjadi amalan kita yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. 45 menit ini mudah-mudahan tidak lebih yang
coba saya atur waktunya. Sampai di sini paparan yang saya sampaikan, kemudian saya kembalikan lagi kepada moderator untuk melanjutkan sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Rifki. Banyak sekali ilmu yang disampaikan, terutama semangatnya, sehingga mudah-mudahan bisa menular kepada kita semua yang mendengarkan. Untuk acara selanjutnya, mari kita lakukan diskusi. Ada yang mau bertanya? Apabila ada yang bertanya secara langsung, dipersilakan. Mana? Dari Mas Imam Septipan. Monggo Mas Imam, silakan ditanyakan langsung. Baik Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Imam Septipan dari Universitas Jana Badra. Mohon izin bertanya Bapak atau Ibu, apakah tangan bionik ini mampu mengangkat beban yang sama seperti tangan kita yang sehat? Atau ada batas beban yang diperlukan? Misal hanya mampu mengangkat 10 kg. Seperti itu Bu, terima kasih. Ya. Oke, mungkin langsung dijawab. Bagaimana Pak Dr. Rifki, apakah dikumpulkan dulu atau langsung dijawab? Saya kira bisa langsung dijawab. Ya, saya khawatir lupa kalau dikumpulkan nanti. Ya, untuk saya coba langsung jawab untuk pertanyaan Mas Imam. Jadi tangan bionik ini punya batasan. Dalam kerangka desain kita punya satu batasan untuk memberikan skop produk yang kita buat. Kalau kita misalnya membeli kipas angin juga sama, kipas angin ini berputar kira-kira dari kecepatan berapa sampai berapa, dayanya berapa sampai berapa. Begitu juga dengan tangan bionik kita. Kemampuan tangan bionik ini kalau membawa secara horizontal botol air minum itu maksimalnya sampai 2 kg. Jadi maksimal misalnya membawa botol aqua 1,5 liter, misalnya botol air mineral 1,5 liter 1.500 ml, maka itu masih mungkin secara horizontal. Jadi gerakan menggenggam seperti ini ya horizontal. Kalau gerakan vertikal menenteng itu tangan ini mampu menahan sampai 6 kg. Jadi kalau membawa ransel dengan cara ditenteng atau tas jinjing dengan cara ditenteng, beban maksimalnya adalah 6 kg. Itu yang dapat saya jawab. Terima kasih Pak. Selanjutnya kepada Saifullah Adik. Mas Saifullah, monggo silakan langsung dihidupkan audionya, juga videonya kalau mungkin, sehingga kita bisa melihat bentuknya. Ya, terima kasih Bu. Di sini yang ingin saya tanyakan itu dari desain ya Pak ya. Akhir-akhir ini kan topik seputar 3D printing kan banyak sekali ya. Saya penasaran tentang software apa yang digunakan untuk proses cetak 3D printing tangan bionik ini. Terima kasih Pak, hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Software yang digunakan untuk mencetak 3D printing ya. Tadi mungkin apakah tangan bionik kita dibuat menggunakan 3D printing? Betul, bahwa tangan bionik kita itu beberapa bagian partnya dicetak menggunakan 3D printing. Kenapa kok menggunakan 3D printing? Karena jumlah produksinya masih sedikit.
Kalau misalnya produksinya bisa lebih dari 100 buah, begitu mungkin akan lebih murah nantinya ke depan kalau kita akan menggunakan plastik injection molding. Tapi karena saat ini dalam setahun masih di bawah 15-20 buah, maka kita masih menggunakan teknik 3D printing. Nah, dalam penggunaan teknik 3D printing itu ada tahapan yang kita lewati, seperti rekan-rekan teknik mesin biasa. Ketika kita membuat desain, kita membuatnya menggunakan software desain. Awalnya boleh pakai SolidWorks, boleh pakai Autodesk Inventor, atau boleh pakai CATIA. Yang kemudian di proses desain itu kita sempurnakan betul, kita simulasikan. Kalau sudah oke semua, dinyatakan bagus, maka kita simpan dalam format STL, dan STL-nya ini kita buka di software bawaan dari 3D printing yang kita beli. Jadi kita beli 3D printing merek A, merek B, merek C, maka itu akan menjadi pilihan bagi kita untuk menggunakan software yang di-refer oleh 3D printing yang kita bawa. Nah, setelah itu proses printing dilakukan step by step, kita bisa memilih berapa persen isian yang dibutuhkan dalam proses printing tersebut hingga benda tersebut selesai di print. Begitu kira-kira tahapan dalam proses 3D printing yang bisa saya sampaikan dari proses desain sampai selesai dibuat produk ini. Terima kasih Pak Rifki. Ya. Mas Wahyu, Mas Wahyu Hidayat, monggo langsung. Nih ketemu dengan seniornya, langsung dinyalakan audio dan videonya. Halo Mas Wahyu. Tidak ada Mas Wahyu ya? Enggak, tadi pertanyaannya apa Mas Wahyu? Dikembangkan berapa aktif? Apakah sama seperti robot las atau dust collector? Dari Ruas 3. Rifki, sudah baca? Ya, saya sudah membaca, Bu. Saya coba jawab. Ini untuk pertanyaan Mas Wahyu ini mungkin juga relevan dengan pertanyaan berikutnya yang bertanya tentang berapa macam gerakan dari tangan bionik ini. Jadi tangan bionik kita itu kalau secara sumbu ya seperti halnya jari tangan kita ini, kita punya satu bidang gerakan saja ya. Kalau di mesin CNC itu bisa bergerak 3 sumbu, misalnya bergerak X, kemudian bergerak Y, kemudian berputar, itu ada 3 sumbu. Kemudian ada yang bisa miring, ada 5 sumbu. Nah, kalau untuk tangan, satu jarinya ya otomatis hanya satu bidang saja di satu gerakan sumbu. Untuk derajat kebebasannya di jari ini ada 2 tekukan yang bisa kita lakukan. Satu di tekukan yang pertama dan di tekukan yang kedua. Jadi ketika menggenggam ini ada 2 degree of freedom. Di jempol ada 3 degree of freedom, sehingga kalau kita jumlahkan 2 kali 4, di jari ini ada 8, ditambah 3 ada 11 degree of freedom dari jari 5 jari tangan kita. Dan berapa gerakan yang bisa dilakukan, ini kalau gerakan dasarnya misalnya ada tangan kita ada 1 gerakan untuk mengambil poin, 3 gerakan untuk 3 jari untuk memegang ballpoint, kemudian grasping untuk memegang gelas, begini. Total ada 7 mode gerakan yang bisa kita pilih. Ke-7 mode itu kemudian bisa dipakai untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
dengan bermacam-macam variasi aktivitas yang bisa dilakukan. Ini berdasarkan hasil pengukuran teman-teman teknik industri dari 7 jenis gerakan ini sudah cukup untuk memenuhi 90% dari daily activity untuk orang normal yang akan menggunakan tangan dalam hidup sehari-hari. Nah, jadi ini pertanyaan Pak Wahyu Hidayat dan Pak Robert Manulang berkaitan dengan jari ada berapa sumbu gerakan. Sumbunya mungkin hanya satu bidang, bidang X atau bidang Y saja. Kemudian untuk berapa macamnya ada 7 gerakan. Yang 7 gerakan ini bisa menghasilkan belasan sampai puluhan jenis gerak tangan untuk hidup sehari-hari. Demikian mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan jawabannya. Terima kasih banyak Pak Rifki. Ada yang ya, Pak Robert tadi sudah dijawab langsung. Kepada Saudara AS Dauli, mungkin Anda mau Baik, terima kasih Bu. Halo, dengaran suaranya? Iya, kedengaran Pak. Halo? Ya, kedengaran Pak suaranya Pak? Ya. Oh, ya, terima kasih. Saya Ayung Sordi Dauli Pak dari Bekasi. Ya, kebetulan saya ini dari SMK ya, ya, dan ini kan teknologi yang cukup bagus ya. Kebetulan di tempat saya itu ada jurusan elektronika industri Pak, tentang robotik ya. Nah, kemudian yang sebenarnya yang saya tanyakan ini artinya untuk robotik bionik ini Pak, ini sistem kerja itu hanya dengan elektrik, kemudian apakah ada dengan sistem kompresi gitu ya, atau sensor gitu. Karena kita kan dalam belajar tuh anak kan robotik itu hanya yang baru bisa dilakukan itu baru hanya dengan mekanik gitu ya. Yang untuk kompresinya kita belum bisa gitu Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Yang dimaksud kompresi di sini itu pakai pneumatik hidrolik begitu Pak? Iya, pneumatik hidrolik ya. Oh iya. Terima kasih Pak Dauli dari Bekasi sudah ikut serta pada webinar di Jana Badra siang hari ini. Menarik pertanyaannya, apakah sistem kontrol yang kami pakai itu menggunakan sistem mekanik elektrik atau termasuk mekanik pneumatik hidrolik. Nah, di mekanika kerja dari tangan bionik kita itu motor yang digerakkan adalah motor elektrik, Pak. Jadi bagaimana jari ini bisa bergerak, itu ada motor pendorong dan penarik. Motornya bergerak secara linear aktuator. Linear itu kemudian memberikan dorongan. Kalau tangan kita, jari-jari yang kita buat didorong, maka dia akan menggenggam. Kalau jari-jarinya ditarik, maka tangan itu akan terbuka. Begitu, Pak. Nah, perintah mendorong sama membukanya kita membuat satu sistem kontrol sendiri yang kita bangun untuk kemudian bisa ditanamkan di salah satu bagian di tangan robot ini. Jadi, jawabannya tadi sistemnya adalah mekanik elektrik atau mekatronika dan tidak masuk ke ranah pneumatik hidrolik. Semua menggunakan motor elektrik, Pak. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, Pak Daudi. Terima kasih banyak Pak Rifki. Semoga pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menambah wawasan kita semua. Mungkin sebelum acara berakhir, kita dipersilakan untuk foto bersama dulu. Sebelumnya nanti kami mengharapkan Pak Dr. Rifki mau memberikan closing statement untuk kami semua. Oke, untuk acara foto, kita tolong dihidupkan semua
videonya. Ada beberapa halaman ini. Tampilkan wajah terbaik, wajah terbaik Anda. Sudah, silakan. 1. Halaman kedua, banyak yang belum menyalakan videonya. Ada Einstein. Halaman ketiga, oke, mari kita kasih jempol, kedua jempol, terutama untuk Pak Rifki. Terima kasih banyak. Oke, dengan berakhirnya acara foto bersama ini, maka akan berakhir pula acara webinar kita hari ini. Untuk beberapa pertanyaan yang belum ditampilkan, bisa dikirimkan langsung ke Pak Rifki atau via admin sini, via panitia. Nanti kami akan lanjutkan ke Pak Rifki. Untuk selanjutnya, Pak Dr. Rifki Ismail, mohon closing statement-nya untuk acara ini sebelum kita lakukan resume bersama-sama hasil dari pembicaraan ini. Monggo Pak Rifki. Oke, terima kasih Bu Yanti berkaitan dengan apa yang kita sharing pagi hari ini. Mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan bahwa penelitian itu memang satu jalan yang panjang jika kita berorientasi pada hilirnya penelitian kita menjadi produk yang bisa dipasarkan. Butuh konsistensi secara kontinu dari tahun ke tahun, dari tahap ke tahap, sampai akhirnya produk kita pada tahapan tertentu nanti masuk ke pasar, dikomentari oleh para pengguna, kita balik lagi ke laboratorium, disempurnakan, kemudian kita keluarkan produk yang lebih bagus lagi, seterusnya, sampai pada akhirnya pasar bisa secara nyaman atau puas dengan produk yang kita gunakan. Pak Dahlan Iskan menyampaikan bahwa ujian sesungguhnya bagi seorang peneliti adalah pasar. Kalau kita di laboratorium, kita masih boleh salah. Tapi kalau kita di pasar, maka banyak orang yang akan menghakimi kita ketika produk kita tidak bisa diterima oleh pasar. Nah, itulah ujian sesungguhnya bagi seorang peneliti. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberi motivasi untuk teman-teman di Jana Badra secara kontinu, step by step, dengan bermacam-macam penelitian yang saat ini sedang dilakukan, istiqomah untuk dijalani. Tidak mudah memang, tapi insya Allah kalau kita terus-menerus kontinu bisa memberikan hasil yang nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat. Ilmu kita jadi amal kita untuk masyarakat. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, Bu Yanti. Matur nuwun atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada pembicara utama kita hari ini, Bapak Dr. Rifki Ismail, SMT, yang telah meluangkan waktunya dan membagikan ilmu kepada kita hari ini. Dari pemaparan beliau kita tahu betapa banyak usaha yang perjuangan dan inovasi yang telah dilakukan dan kemudian telah terbukti sangat membantu bagi para difabel. Untuk keberhasilan telah dihasilkan, banyak tenaga ahli harus dilibatkan dan yang terpenting adalah komitmen dan fokus pada minat, katanya Pak Dr. Rifki. Semoga penjelasan Bapak akan menginspirasi kita, terutama para mahasiswa, untuk mengikuti prosesnya, bahwa untuk sukses tidak bisa instan
dan dilakukan sendirian. Harus banyak pihak yang mau berjuang dan mau maju bersama. Semoga bisa dilanjutkan dengan penampungan dari mahasiswa Jana Badra untuk berguru kepada atau masuk dilibatkan dalam penelitian dan seterusnya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para peserta webinar seri 3 ini yang sudah mengikuti webinar ini dengan semangat dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasmenya. Saya mewakili panitia, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam persiapan pelaksanaan hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Nano Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Nggih, matur nuwun Bu, matur nuwun rekan-rekan semua, Pak Kaprodi, Pak Dekan, Pak Warek 1 atas undangannya untuk bisa berbagi. Nggih, kalau ada yang dianggap kurang pas, kami mohon maaf. Apabila ada yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf. Nanti apabila masih ada pertanyaan, monggo apabila bisa menghubungi kami, dan jangan sungkan juga rekan-rekan mahasiswa kalau ingin saya berbagi gimana step by step mendesain suatu produk, silahkan saja kontak, mudah-mudahan saya bisa membantu. Demikian yang saya bisa berikan, saya pamit Bu Yanti. Terima kasih sekali Pak Rizky. Pak Sam, matur nuwun kesempatannya sharing. Saya pamit. Assalamualaikum. Matur nuwun. Udah kan? Bubuh nih siapa bubuh?